Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan LCR. LCR sendiri itu adalah program seperti trial and error untuk formulasi makan, tapi itu sudah dihitungkan dari komputer. Jadi udah terkomputerisasi, udah menggunakan rumus-rumus yang sudah diisikan di dalam komputer. Jadi nanti yang menghitungkan itu komputer gitu dari syarat-syarat yang kita buat. Jadi udah otomatis, tidak perlu kita mengganti-ganti lagi, memperkira-kirakan lagi gitu. Nanti itu udah dihitungkan dari komputer sendiri. Nah, cara mengoperasikannya bisa dibuka file LCR-nya dulu, terus pilih bagian ingredients. Ini ya, ingredients ini dipilih. Nah, kalau udah pilih bagian ingredients, kita itu bisa mengganti untuk kandungan nutrisi di sini. Di atas ini kita bisa diganti. Jadi kita bisa mengganti dengan bahan-bahan makan yang kita punya sendiri, data-data yang kita punya sendiri. Misal kita ganti protein, serat kasar, CAP, bahan kering, TDN. Tidak harus lengkap, nggak apa-apa, bisa diganti sedapatnya data dari internet gitu. Terus bahan-bahan makannya juga bisa kita isikan di sini. Misal kita isikan lagi sebanyak-banyaknya dari data-data yang kita punya gitu. Nah, kalau udah diisikan seperti ini semua, jangan lupa bagian akhir itu dikasih tanda titik. Titik ini 4. Ini nutrisinya tidak usah dicantumkan, atau bisa diganti juga A B C D gitu juga bisa, nggak apa-apa. Ini tetap dinolkan saja, jadi tidak diisi. Nanti pasti bakal tahu apa kegunaan, kenapa kok dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ke ration 2. Kita masuknya ke ration 2 ya, bukan ke ration 1, karena ration 1 itu udah di-lock, udah dikunci. Jadi kita mainnya tuh di ration 2. Nah, kita main di ration 2 pasti semuanya NA seperti ini. Jadi di ration 2 ini nanti itu sudah rumuskan untuk mengambil data dari ingredient di sini. Nah, jangan lupa di sini kasih nama kalian, misal ya udah dikasih nama. Nah, terus ini adalah memilih bahan-bahan pakan yang akan kalian formulasikan, karena kan perintahnya itu 5. Ya udah diisi aja 5. Misal kita di sini mau memakai bungkil gitu ya. Bungkil kita pilih, pasti udah ada di sini. Bungkil kedelai, karena ini dihitungkan dari bahan pakan yang kita masukkan di ingredient tadi. Mungkin setelahnya yang kedua kita misalnya mau ambil jagung gitu ya. Kita ambil jagung, kita cari jagung. Terus kita misalnya di sini yang ketiga kita mau pakai dedak jagung gitu ya. Kita ambil juga dedak jagung, kita cari. Ini udah ada. Terus lagi keempat gitu. Keempat kita bisa cari misal dedak 9-15%. Dedak padi ini ya yang 9-15%. Terus yang kelima misal kita mau pakai onggok, itu juga bisa. Misal kita cari onggok. Nah, kita cari onggok. Nah, kan sisa 4 ini. Kenapa ini tidak boleh dihapus? Karena tidak boleh dihapus karena di sini sudah ada rumus ini yang dari komputer, dan udah ditempatkan nanti rumusnya tuh di sini. Jadi kalau kita ini dihapus, nanti rumusnya masih di sini. Kalau ini geser nanti nggak bisa dihitung. Jadi ini sisa 4 kolom ini silahkan diisi tadi yang diisi titik-titik. Nah, ini bisa diisi 1, terus diisi titik-titik lagi. Seperti ini. Begitu juga yang keempat, ini juga diisi titik-titik juga. Nah, kalau udah, jangan lupa ini ingredients adalah ini bahannya sudah kita pilih ya 5. Nah, ini bahan-bahan ini juga mengacu ke ingredient yang kita isi tadi. Jadi kita bisa diganti nih. Oh, protein. Kita tadi kan mengisikan 5 ini bagian ingredient. Ya udah kita ganti protein. Terus bisa kita ganti juga serat kasar. Terus di sini bisa kita ganti juga CA. Di sini bisa ganti juga P. Di sini juga bisa ganti bahan kering. Terus di sini bisa diganti TDN. Nah, sisa ini bisa dihapus aja. Ini bisa dihapus. Nah, ini bisa dihapus.
Nah, sebelum itu tadi kita perlu baca peraturan juga ada catatan di sini bahwa kita hanya bisa mengisi adalah yang berwarna hijau. Untuk warna abu-abu itu jangan diubah. Jadi ini seperti ini jangan diubah gitu. Kalau untuk light green, untuk hijau muda itu bisa dipilih dari ingredient yang kita isi bagian di sini tadi. Ini tadi kan manut dari kita mengisinya di ingredients tadi, kita pilih saja. Nah, terus likes blue-nya juga display from. Jadi ini untuk yang biru ini, warna biru ini sudah kepilih dari bahan yang kita isikan. Jadi kita misal kita ini diganti bunga kelapa, otomatis angkanya berganti. Ini udah datanya bunga kelapa. Nah, seperti itu. Kita ganti bunga kedelai. Nah, pasti ini datanya bunga kedelai seperti itu. Nah, kalau red shell itu warna merah itu udah kalkulasi dari si komputer itu sendiri. Jadi tidak boleh diubah-ubah karena itu udah rumus gitu. Nah, saat kita sudah mengubah ini, semuanya diubah, jangan lupa ini tadi titik juga. Kalau sudah diubah semuanya, nah ini jangan lupa dihapus juga, ini dibuat 0 karena kan ini tidak ada bahannya ya, sama aja, jadi kan tidak punya harga. Ini bisa diganti 0 juga, bisa diganti 0 semuanya. Ini juga dihapus, ini juga dihapus, datanya 0 karena ini tidak ikut diformulasikan gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengisikan harga. Nah, jadi harga bunggil kedelai itu berapa? Misal diisi harganya itu 4.500. Terus harga jagung kuning misal kita buat 4.000. Terus misal harga dedak jagung itu 3.500. Mungkin dari dedak padi itu mungkin 3.000 bisa. Nah, dan onggok misal cuma 1.500 itu juga bisa. Nah, kalau sudah diisikan, jangan lupa kalian tuh mengisi yang kita mau, what we want. Nah, kita yang kita mau kan untuk persyaratan. Nah, ini otomatis karena tadi ya di bagian light blue untuk biru atau biru terang itu pasti udah manut gitu loh dari yang kita isikan. Kita tadi udah mengisikan di sini, kita pilih 5 ini, pasti di sini juga berubah gitu. Nah, makanya kita di sini menentukan syarat-syaratnya. Karena syarat-syaratnya itu adalah protein harus 14, jadi kita bisa diisi minimum 14, maksimum 14 gitu. Terus rat kasar misal kita buat minimumnya 8, maksimumnya misal 12 gitu ya. Terus CA-nya bisa kita ganti misal 0,6 paling minim, terus paling maksimumnya 1, P-nya juga misalnya juga sama 0,6, maksimalnya 1 juga bisa. Terus misal ini bahan keringnya minimal 86, misalnya 86, maksimalnya mungkin 89, itu juga bisa. Terus TDN misal kita itu minimnya 70, terus maksimalnya itu 80 gitu, misal bisa. Nah, ini diisi 00 semuanya aja karena di sini tidak ada bahan-bahan syarat nutrisinya ya, tidak tercantum. Nah, bisa diisi 0. Terus di sini diisi buat berapa, kalian tuh mau buat berapa kilo sih. Nah, itu bisa diisikan di sini, ini adalah berapa kilonya. Nah, misalnya diisi 100 aja gitu, karena angka 100 itu enak karena nanti misal dalam bentuk persen itu diubah ke dalam bentuk kilo, angka 100 itu kan tidak merubah gitu. Kecuali kalau dibuat 20 kilo atau 50 kilo pasti nanti ada perhitungan konversi persennya. Jadi lebih baik misal dibuat 100 gitu, itu juga boleh gitu. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mengisikan what we want di sini, kita ingin berapa, karena syaratnya untuk ditugas itu adalah minimumnya maksimum untuk protein itu 14. Jadi kita tadi udah buat di sini syarat-syaratnya. Nah, kemudian kita membuat min max we want in a batch gitu. Jadi kita minimal maksimum penggunaan bahan pakannya itu berapa. Jadi kita bisa diisi misalnya sini 50, sini 15, terus maksimal jagung adalah 50, minimalnya 9 gitu juga bisa. Kita isikan semua sampai 5-5-nya kita isi gitu. Saran saya ini nanti diisi semuanya untuk min itu jangan dibuat 0 karena nanti pasti bakal tahu sendiri. Karena untuk rumus-rumus di sini itu nanti udah ketawanya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi bisa jadi nanti itu ketemunya 0 sehingga bisa dianggap kan barang tersebut tidak menyuplai gitu. Nah, jadi kan agar semua barang berkontribusi, maka silahkan buat minimal penggunaan gitu. Pasti kan nanti penggunaan ini nanti
adalah di rentan antara min dan max ini. Pasti di rentan seperti ini. Kalau ini udah diisi, min maxnya udah diisi, terus kita di sini juga diisi minimum maksimum untuk yang kita inginkan, syarat-syaratnya, kita bisa memformulasikan. Jadi kita bisa klik di sini, kita tunggu loading. Memang itu menemukan solver dari yang kita mau, syarat-syarat yang kita buat gitu. Jadi pastikan laptop juga sudah solvernya sudah aktif gitu, agar bisa memformulasikan lewat LCR tersebut gitu. Emang agak lama loadingnya, kita tunggu. Mungkin bisa ditinggal tidur dulu kalau terlalu lama ya. Nah, udah muncul. Ternyata adalah kalau tanda pentung seperti ini, solver could not find a feasible solution. Jadi kita bisa lihat di sini solver itu tidak menemukan solusi yang terbaik gitu kan. Kita klik OK. Coba kita analisis. Kita maunya 14. Maksimum 14, minim 14. Harus mau di pas 14. Ternyata kita lihat hasilnya di sini. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Ternyata apa? Proteinnya adalah 14,14. Jadi dengan syarat-syarat yang kita buat seperti ini tadi udah nggak bakal bisa. Mau sampai kiamat pun dibuat 14% pasti nggak bakal bisa gitu. Dengan harga yang paling murah gitu kan. Nah, jadi kita bisa diteliti, dianalisis. Oh, misal ini kelebihan protein, kita kan maunya 14, ternyata udah diusahakan pakai komputer pun dengan berbagai macam jenis perhitungan nggak bakal bisa. Oh, misal kita di sini penyuplai protein paling besar adalah bungkil 43. Jadi di sini tuh ilmu trial and error juga masih digunakan, karena ini trial and error tapi yang mengerjakan itu nanti dari komputer gitu. Jadi kita masih bisa menganalisis pakai trial and error. Oh, di sini ternyata kita membuat batas 15 sampai 50, ternyata udah diminimalkan di angka 15 aja, suplai protein masih terlalu besar gitu kan. Nah, kita bisa diubah. Kita ubah, kita kecilkan. Oh, misal kita kecilkan di angka 8 gitu ya. Minimnya dibuat 8 aja lah gitu. Karena apa, kok tak buat minim 15 aja, ternyata udah dipakai paling minim 15 kok masih terlalu banyak protein gitu. Nah, misal kita ubah juga di situ. Nah, kita bisa ubah juga misal ini kok kebanyakan bagian onggok gitu. Misal kita juga bisa coba-coba juga dikurangkan. Misal kita kurangkan menjadi 20 maksimal. Karena kan di sini maksimal tadi 25, ternyata 25 digunakan semua gitu kan. Coba kita kurangi 20. Nah, kalau udah kita kurang-kurangi gini, kita mengacunya seperti ini loh. Ini batas min dan max yang kita buat. Oh, ini yang ternyata yang digunakan gitu. Jadi seperti tadi, udah dibuat minimal 15 aja padahal udah di paling rendahkan di bagian 15 kok masih kebanyakan proteinnya. Nah, gitu kan bisa dikurangi. Begitu juga dengan nutrisi lain. Oh, misal serat kasar, penyuplai serat kasar paling besar itu apa sih gitu. Makanya dikurangi gitu. Atau kalau kurang justru ditambah gitu. Jadi ini kita memainkan min max-nya dengan melihat hasil di sini. Nah, kenapa kok tadi saya bilang minimalnya itu jangan dibuat 0. Nah, bisa jadi kalau kita buat 0 di sini, misalnya 9 ya kita ganti 0, bisa juga nanti jagung kuning itu nanti suplainya 0. Karena apa? Karena memang rumus terbaik adalah jagung itu tidak digunakan. Kalau jagung boleh 0, ya udah nanti pasti 0. Nah, padahal kan kita disuruh 5 bahan. Berarti kan 5 bahan harus berkontribusi semua. Jadi, nah minimalnya itu ya harus diisi semua gitu. Jadi biar setidaknya paling, nah ini loh, paling minimal 5, ya udah paling minimal 5. Misalnya kita di sini bisa kita isi 0, bisa saja ini nanti 0 tidak jagung. Karena memang ini udah pakai sistem komputer, jadi tidak mempermasalahkan apapun lainnya. Yang penting kita membuat min maxnya seperti itu, ya bakal dicarikan solusi yang paling terbaik gitu. Nah, nanti kan kalau kita isikan 0, bisa saja itu nanti juga hasilnya di sini 0, otomatis sama saja tidak, lebih baik tidak menggunakan barang ini gitu. Nah, makanya harus diisi juga minimalnya biar semuanya bahan nanti itu ikut dalam campuran tersebut. Nah, kalau ada pentung tadi itu adalah kita cari analisis dulu dari sini tadi.
oh kita ternyata ini yang dari kita mau di sini itu hasilnya seperti ini, oh kelebihan makanya ada yang dikurangi, terus kita analisis sendiri seperti itu tadi, seperti yang bungkil supply-nya minimal 15 kok udah digunakan 15 kok masih kebanyakan, berarti mau minimalnya harus diturunkan biar supply bungkil itu minimalnya juga diturunkan. Kalau udah kita analisis coba-coba gitu, kita coba lagi. Nah, kita tunggu sampai formulasinya selesai lagi. Memang agak lama. Kita tunggu ya, karena lagi proses ini, karena komputernya mencarikan semuanya. Nah, kalau seperti ini bisa. Apa artinya? Solver found a solution. Nah, jadi kan solver ini menemukan solusi. Jadi kalau udah seperti ini itu bisa. Ini sudah selesai. Ini hasilnya itu bakal pas. Ini hasil finalnya seperti ini. Berarti ini solvernya udah berhasil gitu kan. Kita klik OK. Nah, coba kita. Oh, ternyata di sini udah bisa 14. Kita cek ya. Proteinnya 14. Oke, kita maunya juga 14. Misal sini serat kasarnya di angka 8, 8,16. Kita 8 sampai 12. Oke, memasuki 0,86. Oh, 6 sampai 1 ini juga bisa. Jadi semuanya pasti ini memenuhi syarat semua. Nah, kita ini pasti memenuhi syarat. 89 ini juga 89, 70 sampai 80, ini juga 70 sampai 80 seperti itu. Nah, pasti di sini juga rentan. Nah, tadi bisa kita lihat kan, tadi kan di angka 15, ternyata dia itu maunya turunnya di angka 12, makanya kita turunkan angkanya di angka 8 minimnya. Oh, ternyata tadi itu butuhnya 12. Kalau tadi dibuat minimnya 15 pasti itu kebanyakan. Nah, jadi kita bisa di sini pasti berhasilnya lagi itu adalah jumlah di sini harus 100 dari yang kita mau. Jadi kita mau tadi kan 100 di sini, pasti di sini jumlahnya 100. Nah, jadi syarat-syarat yang kita buat tadi udah berhasil, ya inilah formulasinya. Terus apa sih final dari LCR itu sendiri? Finalnya itu adalah di angka ini, 3096. Jadi dengan formulasi syarat-syarat yang kita buat seperti ini dan dengan syarat-syarat penggunaan bahan yang kita buat seperti ini, tentunya solvernya tadi tidak pentung ya, itu nanti solver solutionnya ketemu. Nah, ini adalah harga formulasi paling rendah gitu. Meskipun nanti misalnya pakai trial and error bisa, nanti bisa di angka 14, bisa di angka 9, masih semuanya itu memenuhi syarat, itu juga bisa, tapi harganya pasti lebih besar daripada ini. Jadi karena ini pakai komputer, ini dicari bagaimana caranya mencari formulasi dengan pas apa yang kita mau dengan harga paling rendah serendah-rendahnya gitu. Jadi seperti itu, ini adalah kunci dari LCR itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi udah